Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perkenalkan saya sebagai moderator dari kelompok 2 psikolog. Yang pertama, yang terhormat Ibu dosen atau Bapak dosen selaku pembimbing. Yang kedua, rekan-rekan yang sempat menghadiri acara Zoom meeting kita pada hari ini. Yang pertama, marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan karunia dan nikmat sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya, salawat berserta salam tak luput kita curahkan ke baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya tidak memperpanjangkan kata-katanya. Langsung acara yang pertama, penyampaian daripada saudari kita Firda kepada saudari Firda, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bakat. Bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan berupa potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, ataupun keterampilan khusus. Contoh dari bakat itu misalnya adalah kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, bakat terdiri atas bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan bakat yang dimiliki setiap orang. Contohnya, bakat berbicara, menulis, membaca, bergerak, dan lain-lain. Sedangkan bakat khusus merupakan bakat yang tidak dimiliki semua orang dan perlu banyak latihan untuk memilikinya. Contohnya ada bakat seni, bakat menyanyi, bakat olahraga, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada definisi bakat menurut para ahli. Yang pertama ada definisi bakat menurut Bingham. Menurut Bingham, bakat adalah suatu kemampuan seseorang dengan suatu latihan khusus yang memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Sedangkan menurut Suzuki, bakat menyatakan bahwa anak mempunyai bakat sejak lahir. Sebenarnya setelah berusia 5 atau 6 tahun. Ketika tidak melihat bayi yang baru lahir, tentu kita akan pernah bisa memastikan apakah bayi tersebut nantinya menjadi pemain bola yang baik, pemain musik, ataukah menjadi seorang sastrawan. Selanjutnya, menurut Crown dalam buku General Psikologi, sebagaimana dikutip oleh Nur Kancana, menyatakan bahwa bakat adalah suatu kualitas yang nampak pada tingkah laku manusia, pada suatu keahlian tertentu seperti musik, seni, atau keahlian-keahlian lainnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Firda. Yang selanjutnya kepada saudari kita Nadira. Kepada saudari Nadira, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian minat. Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu objek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan objek tersebut. Menurut John Holland, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Next. Berikutnya, definisi minat menurut para ahli. Menurut Mathieu, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran-campuran perasaan atau kecenderungan lain yang menggerakkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Sedangkan menurut Suryobroto, minat sebagai kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik kepada suatu objek atau menyenangi suatu objek. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jenis-jenis minat terdapat
dua minat, yaitu minat vokasional dan minat advokasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari kita tadi. Yang berikutnya kepada saudari kita Uke. Kepada saudari kita Uke, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan minat dan bakat. Bakat adalah potensi bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Minat sendiri merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Bakat dilihat dari kemampuannya dalam melakukan hal tersebut. Orang yang berminat pada suatu bidang belum tentu juga berbakat dalam bidang tersebut. Bakat tidak memerlukan stimulus atau rangsangan tertentu, lantaran merupakan potensi dalam diri seseorang. Sementara minat membutuhkan stimulus yang kuat agar bisa mencapai hasil yang terbaik. Next. Faktor pengembangan minat dan bakat. Oke, next. Faktor pendukung. Yang pertama ada faktor internal. Terdiri dari faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Selanjutnya, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal atau lingkungan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari kita tadi. Yang berikutnya kepada saudara kita Sandra. Kepada Sandra kami persilahkan. Baiklah, yang berikutnya faktor penghemat. A. Kekurangan sarana dan prasarana. B. Malu bergaul dengan teman yang memiliki bakat. C. Orang tua tidak mendukung. Cara mengenali dan mengembangkan minat dan bakat anak. Sejak usia dini, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak. Bantu anak dalam meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Kembangan konsep diri positif pada anak. Perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Usai berbagai cara untuk meningkatkan minat untuk belajar dan menekuni bidang-bidang yang menjadi kelebihannya. Tingkat motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya. Stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke bakat yang lain. Berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak. Sediakan fasilitas atau sarana untuk mengembangkan bakat anak. Dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam mengembangkan bakatnya. Jalin hubungan baik antara orang tua, guru, dan anak atau remaja. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik ya, adapun yang selanjutnya kepada saudari kita Nafita. Kepada Nafita kami persilahkan.
Baik, kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam mengembangkan minat bakat peserta didik. 1. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru harus menggunakan pendekatan belajar aktif, yaitu guru mendorong peserta didik menemukan makna sendiri melalui pemecahan masalah secara real agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 2. Guru sebagai motivator. Sebagai motivator, seorang guru harus dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Oke, next. Di sini ada strategi menurut para ahli. Guru sebagai fasilitator, menurut Hamzah dan Kuadrat. 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreativitas. 2. Memberi suasana aman dan bebas secara psikologis. 3. Menerapkan disiplin yang tidak kaku. Peserta didik boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif. Dan memberikan kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif. Dan juga di sini ada guru sebagai motivator, menurut Barnawi dan Arifin. 1. Jalin hubungan dekat dengan peserta didik, beri perhatian yang tulus kepada peserta didik. 2. Memilih gaya mengajar, media, dan interaksi pembelajaran yang tepat. 3. Menginformasikan dengan jenis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4. Menghubungkan kegiatan belajar dengan minat peserta didik dan membimbing peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar. Baik, terima kasih. Ya, dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin ini yang dapat kita dari kelompok 2 sampaikan. Adapun kesimpulannya adalah kita sebagai peserta didik harus teliti belajar dan bergiat belajar supaya orang tua kita bangga, dan kita juga harus membanggakan kedua orang tua. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih.